Halo Exonity, welcome to Bede Talk. Kita lihat backgroundnya beda nih dari biasa kita syuting Bede Talk. Kali ini adalah perdana banget Bede Talk outing keluar kampus. Dan di sini aku udah sama owner dari Cafe Oli. Boleh dong Ci perkenalan dulu ke anak-anak Exonity. Halo anak-anak Exodity. Aku Feren Chang, owner dari Cafe Oli. Wih, oke mantap. Salah satu doang sih. Oke. Satu lagi dia. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar langsung dari gimana sih cara bangun bisnis dari awal sampai akhirnya berkembang sampai di titik sekarang. Don't you wanna get away? Don't you wish that you could play all day just like your Oke, kita mulai dari yang pertama banget nih. Aku penasaran banget nih sama Ciferen. Cafe Oli itu berangkat dia bukanya itu dari apa? Apakah dari passion, dari funny stories maybe, atau mungkin dari teman atau gimana tuh Ci? Awalnya banget mungkin lebih ke nggak sengaja juga sih. Jadi awalnya aku dapat mesin kopi yang ini, to be precise, yang kecil. Itu dari dari papa aku lah pokoknya. Terus aku beli cup-cup hot gitu, terus aku tulis-tulis. In a way aku tulis nama brand lah, namanya Cafe Oli. Oh, oke. Jadi aku udah research nama yang lucu apa ya, gini. Terus ketemulah nama Cafe Oli. Terus aku maksudnya research itu cari yang cocok gitu. Terus aku namain Cafe Oli. Terus rencananya itu cuman buat teman-teman aku atau keluarga aku kalau datang ke rumah. Oh. Karena ini by the way aku tinggalnya waktu itu sendiri. Oke. Sama dogi aku doang. Jadi suka ada temen atau enggak pacar aku atau enggak keluarga ke rumah, terus dia minta kopi, tapi kan biar ada vibes kalau kita juga jajan gitu sih. Gitu. Berarti benar-benar yang awalnya tuh nggak sengaja banget ya, dari mesin kopi terus akhirnya turns out to be something serius ya. Iya sebenarnya. Tapi base-nya berarti Ciferen ini suka kopi. Suka. Oh, terus Cafe Oli ini dari mana nih asal usul namanya? Ada meaning-nya kah? Okay. Jadi sebenarnya meaning nggak terlalu ada, cuman dia tuh gabungan dari cafe dan ravioli, jadi Cafe Oli gitu. Oh. Cuma kita belum jual ravioli sih. Oh, nggak gitu? bisa soalnya. Belum bisa. Oke, namanya tapi lumayan catchy juga nggak sih, Cafe Oli gitu. Yeah. Tadi aku dengar Cici salah satu dari yang ownernya ya. Ya mungkin satu lagi bisa dikenalin juga. Satu lagi ownernya namanya Jeffrey Honesta, itu pacar aku sih. Oke. Geli. Enggak lah, lucu lah sih. Kan berarti kan jalaninnya bareng. Iya benar sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih Cici inget-inget lagi dari yang awal masa bangun dari awal Cafe Oli kan pasti ada rintangannya, ada fase-fase belum naiknya lah. Ada nggak sih tantangan yang masih membekas gitu sampai sekarang? Wah, uniknya kita sebenarnya malah nggak ada tantangan. Jadi awalnya itu, ini dari rumah aku yang sebelumnya tuh rumah aku bener-bener sama anjing doang. Terus aku pindah ke rumah yang lebih besar, which is Cafe Oli yang sebelumnya. Oh, I see. Okay. Nah, di rumah yang Cafe Oli sebelumnya itu kamarnya tuh udah lebih dari satu. Nah, aku jadi sewain kamar itu, jadiin kos-kosan lah in a way. Oh. Jadi aku tinggal bareng cewek-cewek lain, kayak housemate gitu lah. Kayak asrama gitu ya? Iya, Okay, cuma 3 sih. Nah, terus Cafe Oli-nya ini sebenarnya cuma buat pemanis aja gitu. Kayak biar kalau misalnya setiap Senin itu tuh mereka dapat kopi gratis. Tapi sebenarnya tuh untuk upselling jual kamarnya aja. Nah, terus salah satu renter kita, anak kosnya itu, dia suka ngontenin Cafe Oli. Oh. Terus viral. Jadi awalnya malah kita nggak mau viral. Oh, berarti awalnya Gitu. main purpose Cici malah sebenarnya tuh promosiin kamarnya. Iya, benar. Bukan Cafe Oli. Oh. Jadi Cafe Oli lebih ke internal iseng aja namanya gitu-gitu. Dan rencananya emang kita udah buka Gojek Grab. Tapi emang maunya Gojek Grab aja. Tapi ternyata banyak beberapa orang tuh DM ke aku personal untuk kayak gue mau datang gimana caranya ya? Kok gue datang tutup ya? Oh. Terus kita kayak emang kita nggak buka gitu. Terus bahkan sampai satu waktu ada yang marah gitu kayak, karena ini tahun baru, dia bilang, gue mau datang ke Cafe Oli, bisa nggak gitu. Terus kita bilang, sorry, kita nggak buka nih for public, gini.
karena dia cowok nih by the way gitu. Oke. Kan itu rumah aku, jadi aku nggak feel safe gitu kalau misalnya Ada yang dateng. dateng. Iya sih, benar. Terus dia kayak bilang, no I wanna go now gitu. Karena aku bilang, belum nih kan, nanti kita mungkin kalau udah pindah ke bawah baru kita open nih for public gitu. Oh. Tuh. Tapi di masa itu Cici udah ada rencana buat bikin space Cafe Oli gak? Atau emang maunya Grab Gojek aja? Nah, space-nya itu sendiri sebenarnya di kamar aku. Terus, tapi memang udah punya setupnya. Karena itu biasa buat aku ngonten doang. Oh iya. Iseng-iseng gitu. Tapi ternyata dikira orang ini tuh cafe gitu. Makanya baru kita pindah ke bawah di front door gitu. Jadi kalau misalnya orang masuk ya udah gitu. Oh. Dia lebih open for public lah in a way. Oke. Terus sampailah di yang Cafe Oli sekarang nih. Iya, benar. Oke. Terus Cafe Oli yang sekarang pertama kali Cici bangun ini apa yang pertama kali Cici pikirin, kayak interiornya dulu kah, vibes-nya kah, atau? Wah, kalau di Cafe Oli yang ini, to be fair, aku sama partner aku, kita bikin 2 proposal setup nih. Oh gitu, berarti ada 2 vibes yang berbeda nih? Iya, benar. Terus yang akhirnya kepilih? Yang menang pacar aku punya sih, si Jeffrey ini. Oke. Jadi ini semua lebih ke dia, tapi balik lagi ini tetap approval kita berdua gitu. Oke, sepakat. Benar. Nah, terus untuk interior sendiri, kita mikirinnya lebih ke rata-rata tuh kita pakai barang-barang pribadi gitu. Kayak contoh 2 karpet ini, itu karpet aku. Terus waktu itu apa lagi ya? Kayak lukisan ini itu oleh-oleh pas aku abis solo travel ke Paris. Nah, ini gambar pacar aku gitu. Terus jadi kita juga suka, nah itu juga by the way gambar yang anak kecil suka datang. Oh itu yang dia tadi? Iya, Iya. itu gambarnya. Terus sisanya sih lebih ke nggak sengaja sih. Contoh kayak di deket pintu itu kan banyak burung-burung sama mainan anak-anak. Itu kita iseng taruh aja karena mainan anak-anaknya kebanyakan. Jadi kayak biar taruh situ aja deh gitu. Tapi ambience-nya emang mostly red berarti ya? Kan ini Iya benar-benar. Gitu. Oke. Ngelanjutin pembicaraan yang tadi, yang menarik juga dari cerita Cici, kan sekarang berarti Cafe Oli udah mulai dikenal orang ya, orang-orang udah mulai datang ke sini. Nah, aku pengen tahu banget proses Cici ngembanginnya tuh gimana gitu sampai sekarang. Awalnya kan tadi kita udah tahu nih, Cici yang awalnya asrama dulu, terus nggak mau promosiin ini, maunya promosiin kamar gitu. Terus akhirnya buat sampai yang Cafe Oli yang sekarang tuh gimana, Ci? Awalnya banget tadi yang pertama nggak sengaja, terus pindah ke rumah cuma buat anak-anak kos. Terus yang ketiga, dulu kita tuh nggak mau bikin Instagram sama sekali. Terus kayak gak usah deh bikin Instagram gini-gini, karena emang balik lagi tadi maunya kan community based, family lah ya. Terus kita sebenarnya jualnya tuh lebih ke, dulu kita punya kartu namanya subscription card gitu. Subscription card, oke. Itu jadi biar orang-orang komplek kalau mereka mau beli Cafe Oli, dia bisa nih belinya bulanan gitu, atau weekly bisa juga, atau pokoknya kayak dapat special price. Tapi nggak ada yang beli sih yang itu. Jadi itu nggak works lah. Tapi itu menarik banget. Tapi itu emang biar kita tuh bisa, mereka datang gitu. Tapi emang kita nggak pernah promosiin juga karena tadi nggak punya Instagram. Terus lanjut ke apa ya? Yang bikin akhirnya pindah juga karena sebenarnya rumah yang itu banyak bocor, jadi pindah lagi lah rumah. Jadi memang aku setiap tahun tuh biasa beda-beda rumah. Tapi hopefully yang di sini kita nggak pindah-pindah lagi ya. Iya. Nah terus pindah ke sini karena juga dapat saran dari orang-orang kayak mereka tuh rata-rata mau duduk. Sedangkan di rumah itu kita lebih ke tugu doang. Bangkunya itu cuma kita stack beberapa bangku itu buat mereka nunggu. Berarti gitu. buat waiting coffee-nya jadi. Iya gitu benar. Ya. Terus setelah mikir-mikir lagi ya udah pas pindah ke sini, reason itu karena di depan ada lapangan tenis, jadi view-nya bagus gitu. Terus di sini sengaja juga pengen AC biar lebih bisa terima orang dine in juga, kayak gitu aja sih. Ngejawab nggak ya? Ngejawab dong. Terjawab banget. Tapi aku penasaran deh, kan tadi Cici ada sebutin detail-detail kecil dari Cafe Oli yang ternyata digambar sama pacar Cici, atau mungkin interiornya dari punya barang pribadi. Ada nggak sih yang itu malah menarik perhatian customer gitu? Sampai nanya mungkin. Sering sih. Contoh yang sebenarnya ada salah satu lukisan yang cukup ikonik, cuman lagi nggak di sini. Oh gitu. Karena kita pindahin ke tempat baru.
gitu. Nah itu yang paling sering ditanyain orang. Lukisan itu? Iya, karena itu lukisannya sama. Pas itu aku solo travel dari Paris, itu aku juga bawa. Terus di setupnya itu memang ditaruh di depan meja bar. Jadi mungkin setiap orang datang dia akan disuguhin Langsung? sama lukisan ini. Nah Oh. lukisan itu memang agak nggak pakai baju gitu. Oh. Jadi orang suka ih gitu. Oh, jadi agak eye catching ya, terus Iya. memorable buat orang ya? Iya itu salah satu yang paling sering. Bahkan ada yang pernah ngepost di TikTok dia gini, di take down kontennya sama TikTok. Oh, gara-gara gambar itu? Iya, telanjang gitu. Oh, Jadi oke. kayak aneh-aneh sih. Oke, Oh, oke. Kayak gitu sih paling. Oke, aku sekarang mau nanya nih lebih ke materi lah ya, biar anak-anak bisnis digital itu bisa belajar nih Ci sama Cici. Oke. Menurut Cici sendiri, strategi marketing pemasaran yang paling efektif tuh apa? Buat anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang mau bikin kafe juga atau mau bikin bisnis, Ci, ada tips nggak? Kalau menurut aku mungkin be authentic aja sih. Itu yang paling works. Karena kalau misalnya kita bikinnya sesuai kita, jadi nggak terlalu effort gitu. Menurut aku. Dan karena kadang-kadang yang kita nggak sengaja, kita kerjanya jadi lebih gampang gitu menurut aku. Dan strategi digital lain adalah mungkin ya, salah satu yang paling menarik adalah kasih feeling ke orang kalau mereka happy di sini gitu. Jadi mereka akan willingly nge-post gitu. Itu sih. Bener Dan sih. itu works banget sih menurut aku. Karena mereka happy di sini, mereka nge-post, kita nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi ternyata mereka Nge-post. bawa customer datang aja sih in a way. Iya Kayak sih. gitu. Iya sih. Tapi karena ini kafe, jadi Cici kan harus sustain yang namanya mungkin pelanggan tetap atau sustain flow-nya gitu. Itu Cici ada strategi sendiri kah untuk kayak biar ini jadi pelanggan tetap atau itu let it flow aja? Salah satu yang paling works dan paling lucu banget dan menurut aku jenius banget idenya itu dari si Jeffrey itu, dia bikin loyalty card tapi bentuknya bingo card. Oh, loyalty card. Iya, nah di bingo card itu tuh ada kayak mission-missionnya. Nah jadi selain beli sesuatu kan biasa orang mungkin ngejar sales doang, tapi kalau kita ngejar feeling juga, bukan ngejar sih, memang kasih feeling juga mereka happy gitu. Jadi di setiap stemnya tuh misalnya contoh say hi to our barista gitu. Jadi itu ntar dia di stem. Oh. Jadi nggak harus beli baru dapat ini Stem. gitu, iya. Tapi udah pasti kalau dia beli dapat itu gitu. Oh iya sih. Terus karena banyak dari loyalty card itu kan ada nama-nama menu kita. Mereka jadi pas datang nggak lihat menu lagi, tapi kayak ini dong. Oh, langsung Jadi dari mereka pengen loyalty cardnya di stem. Oh, Jadi mereka order dari sana. I see. Itu gila banget sih. Banyak yang balik lagi gara-gara itu ya? Iya mungkin ya. Keren banget sih, itu aku juga baru pertama kali denger tuh bisa ada misi-misi kayak gitu. Iya tuh aku juga kaget sih. Itu harus berapa kali stem tuh Ci? Biar berarti ending goals dari loyalty card-nya apa nih? Bisa Ending dapat goals-nya? Iya. Iya. Dia kalau misalnya bikin 3 garis, diskon 50% satu minuman. Kalau misalnya penuh, itu gratis satu minuman. Tapi kalau penuh tapi 3 bingo card, jadi 3 kertas, 3 kertas. itu dapat merch. Gitu. Oh, merch yang topi yang topi, ini. tapi kalau mau beli topi yang langsung juga bisa kayak gitu. Oke. Itu tapi keren banget sih itu konsepnya. Berarti bingo card itu apa ya? Berarti ngumpulin barisnya kayak gini atau horizontal gitu? Bebas Oh. kayak gitu. Bahkan kalau satu garis, karena sekarang kita di sini ada perfume, kita kerjasamanya kalau bikin satu garis dapat satu perfume 5 mili loh. Kayak yang kecil doang gitu, tester gitu. Oh iya. Berarti ada banget ya kayak interaksi sama si customer-nya gitu loh. Iya benar. Itu yang dengar dari cerita Cici, itu menurut aku itu yang bikin work sih, yang bikin mereka mau balik lagi gitu loh. Keren. Nah, aku juga ngerasa Cafe Oli ini tuh punya ambience dan experience yang baik lagi yang tadi experience-nya itu cukup kuat gitu buat pelanggan balik lagi ke sini customer. Nah, sebenarnya gimana Cici ada standarisasi tertentu nggak gimana sih biar menjaga kualitas pelayanan, terus mungkin supaya Cafe Oli itu tetap kerasa fresh gitu di kalangan banyaknya kafe yang buka sekarang. Waduh, bentar, kasih aku mikir dulu ya. Boleh banget. Sekalian review, ini ada orange americano Cafe Oli, enak banget guys. Apa ya? Mungkin
Wah gila, boleh sekali lagi nggak pertanyaan aku? Bingung sih. Boleh. Jadi gimana ya? Aku mencoba membahasakan yang lebih baik sih. Cici gimana caranya maintain kualitas service di Cafe Oli ini gitu. Kan aku dengar dari jawaban Cici tadi tuh banyak yang Cici prioritasin tuh feeling si customernya. Jadi nggak yang sales banget gitu. Kan itu pasti ada standarisasi tertentu gitu loh. Gimana cara Cici maintain kualitas pelayanan di sini biar Cafe Oli ini tetap kerasa fresh dan tetap kerasa kafenya bisa bersaing gitu di kalangan kafe yang buka sekarang. Oke, kayaknya jawabannya adalah pas kita interview biasanya ada yang daftar, kita tuh juga based on feeling. Jadi rata-rata barista yang kita terima atau pokoknya yang kerja sama kita, rata-rata nggak punya pengalaman barista sih justru. Jadi malah kita open untuk orang-orang yang open untuk orang-orang yang masih kosong kali ya, blank gitu. Karena mereka menurut kita lebih pure dan jadinya nggak targetnya tuh wah sales kopi nih, selling kopi gini-gini. Oh kopi kita rasanya ini loh, hintnya ini gini. Sedangkan buat kita itu nggak terlalu matter. Udah pasti matter, ada yang kita mau gitu, standarnya yang enak seperti apa. Tapi lebih ke interaksi di kasirnya sih yang ada buat kita. Nah sedangkan kalau misalnya mereka nggak si paling kopi, bukan pendekar, menurut kita lebih enak aja sih untuk ngejualinnya gitu. Karena ya tadi sih lebih polos gitu kali. Iya sih, oke. Tapi funny question dari aku, apa sih yang Cici pengen customer rasain setelah mereka walk out dari Cafe Oli? Waduh, yang pasti jangan asam lambung, karena nggak mungkin. Nggak. Apa ya? Kayak lebih memorinya kah? Atau apa yang pengen Cici customer itu inget soal Cafe Oli gitu? Ya mungkin kayak sekarang sih homey gitu, feelingnya. Karena kita kalau misalnya dapet customer yang ngerasa ini kayak rumah mereka, kita ngakak sendiri di belakang gitu. Karena kayak pernah ada yang meeting, dia duduknya mencar-mencar. Kayak semua WFH gitu kan, work from cafe kan. Iya. Kita kira itu mereka nggak saling kenal, tapi terus udah mulai sepi nih, terus dia kayak meeting mereka tiba-tiba dengan posisi tempat duduk yang beda-beda. Terus aku di belakang kayak, mereka ternyata temenan gitu. Oh ternyata kayak mereka gitu. satu kelompok yang sama gitu. Tapi mereka memilih tempat duduk yang menurut mereka mungkin cozy untuk masing-masing gitu. Cuman kayak jadi lucu aja sih. Tapi emang dari akunya sendiri, aku juga kayak ini kafenya bener-bener homey banget sih. Thank you. Mungkin karena apa ya, ambience-nya dan playlistnya ini oke banget sih. Jujur. Thank you. Playlistnya yang isi apa sih kalau boleh tahu nih? Kalau yang sekarang lagi main itu playlist dia sih. Oh, Ko Jeffrey. Oke, mantap. Shout out. Tapi ada nggak most random request dari customer? Kayak lucu gitu. Apa ya? Ada contoh nggak? Biar aku mau ke-trigger gitu. Apa ya? Mungkin kayak boleh nggak kopinya diapain gitu. Soalnya kan ini interaksi antara customer dan kasir dan barista itu kan pasti deket banget kan, karena ruangannya kayak gini lumayan sempit gitu loh, jadinya mungkin lebih bisa interaksi lebih plong gitu, lebih free. Mungkin interaksi yang paling random, tapi itu yang kita mau sebenarnya ya. Oh iya, apa tuh? Jadi kan kalau menu makanan kita cuma punya pasta, sisanya bites. Jadi kalau makan berat pokoknya pasta doang gitu. Pasta, oke. Nah, ada satu customer kita itu dia repeat customer lah. Dia udah sering, dia tuh kantor di sebelah doang gitu. Nah, terus dia pulang kantor, dia datang, dia gini, aku lagi lapar banget nih mau makan, tapi aku lagi nggak pengen pasta, gimana nih gitu. Nah, kebetulan yang lagi jaga aku. Terus aku bilang, aku lagi masak nih by the way, lagi masak nasi goreng buat aku sebenarnya. Oh gitu. Aku sama Mbak gitu kan, lagi mau masak terus sebenarnya mau nasi goreng ini aku lagi bikin. Terus kayak ya udah mau gitu. Terus ya udah, jadi aku bikinnya tapi ternyata nasinya sebenarnya tinggal 1 porsi, jadi aku nggak jadi makan itu buat dia. Kayak gitu. Nah itu lucu karena kita pengen emang sebenarnya makanan itu bisa by request, tapi kita nggak mau promoin bisa request gitu. Karena kan ribet ya kalau kayak gitu. Iya sih, tapi nasi gorengnya berarti nggak not on the menu? Nggak ada di menu. Pasta aja? Pasta doang. Oh. Dan itu bahkan bahan aku sih, jadi uangnya masuk aku. Tapi gitu. itu
Tapi itu bener-bener juga jadi value sih Ci. Maksudnya customer juga jadi bisa ngerasain, apa ya, jadi berasa rumah sih bener. Iya bener sih. Goalsnya tercapai banget sih. Iya itu ternyata. Nah, oke, sekarang buat mahasiswa bisnis digital nih, buat kita-kita yang kalau misalnya takut untuk mulai mau buka bisnis gitu. Cici ada apa ya, mungkin wajengan, tips atau sayings yang kayak nggak boleh takut mulai atau gimana gitu. Karena cerita Cici kan juga secara tidak sengaja gitu. Ini berarti buat yang lagi kuliah bisnis digital ya? Yes. Kalau menurut aku justru karena kalian masih kuliah mulai aja sih. Wah. Kayak justru gitu. Jadi coba mulai aja sih. Coba mulai. Gak ada ruginya juga sih menurut aku. Justru waktunya nyobain sih. Tapi waktu dulu Cici mau kayak start Cafeoli ini, mau kayak trying to be serious, Cici ada kayak ketakutan sendiri nggak? Enggak sih. Oh, berarti emang gas aja gitu? Karena emang tadi sih lebih ke iseng aja gitu. Jadi makanya kalau kalian be authentic, kalian jangan mikirin bisa gagal atau nggak gagal gitu. Jadi lebih mikirnya, wih bikin kopi buat gue nih gitu. Misalnya contoh kalau bisnisnya kopi gitu. Kayak gitu aja sih. Bikin diri kalian senang dulu baru kayaknya bisa deh jalan gitu bisnisnya. Ya pada mikirin, wah untung nggak ya, nggak untung jadi ribet sendiri sih menurut aku. Berarti first Tapi itu tetap penting sih. Iya sih. Tapi maksudnya maksud Cici itu kayak jangan terlalu yang dipikirin banget gitu kan. Iya. Lebih ya. jangan put pressure gitu loh. Iya, mungkin lebih ke benar kata-katanya adalah jangan terlalu hard on yourself aja sih. Take it easy aja. Cici, di sini ada menu matcha. Ada. Oh, berarti Cici tim matcha apa tim coffee? Waduh. Tergantung mood sih kalau itu. Oke, boleh. Moodnya gimana nih? Kalau matcha apa? Kalau kopi apa? Kalau matcha kalau aku karena benefitnya ya, jadi makanya lebih ke matcha gitu. Tapi kalau kopi karena lebih murah, jadi in a way aku bisa colong gitu. Porsi buat aku, tapi kalau matcha aku nggak bisa sembarangan ambil terus gitu. Bener sih. Gitu doang sih konsepnya. First time Cici mikirin menu-menunya itu based on apa yang mau Cici orang, maksudnya customer rasain atau gimana tuh? Kalau menu pertamanya banget, sebenarnya kita cuman itu juga tetap by request. Jadi contoh dulu awalnya menunya tuh cuma kopi, non kopinya cuma teh. Oh. Awalnya itu doang. Nah terus kita mulai masuk ke matcha gara-gara cici aku kalau udah malam dia kayak gue maunya matcha dong, gue maunya matcha. Terus jadi kayak oh yaudah deh mulai deh masukin menu matcha. Jadi menu matcha ini sebenarnya buat dia doang spesifik. Oh, ini lucu sekali. Awalnya kayak gitu. Nah terus kita waktu di rumah di tempat sebelum ini kita suka ada namanya monthly market. Jadi itu tuh kayak bazar tapi di garasi sebelah tempat kita. Oh. Jadi ini kan rumah, terus ini Cafeoli, ini garasi kita, garasi mobil lah. Terus di garasi mobil ini kita suka bikin bazar itu yang tadi namanya monthly market. Nah kalau di situ biasa tempat menumbuhkan menu-menu baru gitu. Karena itu terjadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Buat promoin eventnya, biasa kita bikin ada special menu di monthly market bulan ini gitu. Oke. Kayak gitu aja sih. Berarti kalau untuk special menunya, bulan-bulan berikutnya special menunya ganti lagi nih? Iya, biasanya dulu kayak gitu. Tapi by request juga, contoh misalnya menu matcha kita itu awalnya kan special menu tadi. Iya. Tapi pas itu rame banget, orang pada bilang kayak jadiin menu tetap. Oh. Nah itu baru jadi kita jadiin tetap. By request gitu. Berarti Cafeoli bener-bener kayak take people's request very seriously ya? Iya benar sih. Iya. Karena itu malah ngebantu banget sih. Ngebantu mereka feel appreciated juga nggak sih Ci? Iya sih mungkin benar. Jadi sih. kayak merasa bener-bener berasa di welcome, bener-bener berasa dilihat gitu ya. Jadi mereka mau balik lagi gitu Ci. Iya mungkin, benar sih. Keren sih. Oke, kita masuk ke terakhir banget nih. Ci, kalau misalnya bisa balik lagi nih ke perjalanan awal Cici bangun Cafeoli, ada nggak yang pengen Cici do things differently? Kayak mungkin harusnya ini lebih awal atau ini kayaknya kalau nggak dilakuin lebih baik deh gitu. Nggak ada sih. Kenapa gitu Ci?
Eh, nggak ada sih, karena semuanya aku suka banget ya sih perjalanan kita sekarang gitu. Wow. Nggak ada sih. Berarti as it is aja gitu Iya, ya. benar. Oke. Nah, teman-teman, kita udah belajar banyak banget sama Ciferen. Kita juga nanti bakal ada post konten-konten Cafe Oli di sosmed-sosmed kita. Nanti jangan lupa dicek ya, teman-teman. Boleh dadah-dadah ke kamera, Ci. Dadah Bye-bye. semuanya, Thank thank you. you. Don't you wanna get away? Don't you wish that you could play all day just like you're footloose and fancy free?